transportasi. Cukup dengan berpindah grup aja, berpindah ruangan gitu ya di situ. Alhamdulillah. Apotekan hari ini menjadi bekal buat mahasiswa kami, calon apoteker yang tinggal menunggu ujian UKI, tapi karena tertunda adanya wabah ini yang rencananya ditunda, kalau dari informasi dari panitia UKI ditunda ke bulan September. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi peluang atau menjadi kesempatan ya buat untuk mempersiapkan lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Target lulus 100% insya Allah tercapai. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa memberikan sharing yang mungkin tidak bisa dicapai atau tidak bisa dipahami ya, karena kemarin kebetulan memang ada PKPA yang tidak sampai selesai dengan adanya wabah ini. Mudah-mudahan dengan adanya sharing poin-poin pentingnya pekerjaan pelayanan kefarmasian dari apoteker di rumah sakit bisa tergambarkan untuk semua. Kebetulan memang rumah sakit juga bukan menjadi wajib, masih pilihan di kami, jadi untuk terpapar bisa mendapatkan pencerahan juga di sini. Terima kasih. Jadi walaupun wabah COVID ini belum tahu juga kita ya kapan berakhirnya. Kemarin ada webinar juga dari UNTAD juga ya. Kapan berakhirnya tergantung dari masing-masing negara, tapi kondisi ini jangan membuat kita hanya berdiam gitu ya, menunggu untuk hal yang tidak pasti, tidak jelas kapan berakhirnya, tapi bagaimana kita tetap kreatif, tetap mengupayakan pembelajaran peningkatan kompetensi, terutama untuk yang mau lulus ya apoteker, karena mereka akan menjadi sejawat, akan terjun ke masyarakat, sehingga memang harus siap dengan bekal-bekalnya. Itu ya intinya jangan berhenti belajar dengan masa COVID ini. Dan tujuan dari kuliah tamu ini untuk memperkaya, menguatkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian. Sekali lagi pada narasumber, juga pada tim Fakultas Farmasi, Prodi Apoteker, kepada para mahasiswa yang sudah hadir dari tadi, menyimak dengan seksama dan bisa dipahami. Untuk hal-hal yang kurang jelas nanti kita ada sesi diskusi ya Pak Gus. Yeah. Salam dari Sivitas Fakultas Farmasi Universitas Praktik Kencana. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Fatona. Ya itulah kita Bu, manusia itu makhluk yang wajib bisa beradaptasi, karena ya kita hidup dari kecil sampai sekarang itu ya proses adaptasi. Mungkin ini anak-anak juga pernah belajar imunologi dengan saya ya. Jangan pernah mengubah apapun yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu adalah cara kita hidup beradaptasi. Ya, oke. Bu Lucy, tadi Bu Lucy sudah mendengar ini ada Mas UBK ya Bu ya? Ya, benar. Ini salah satu penciptanya ada di sini Bu Lucy. Oh iya. Tuh, di situ ada Raka. Jadi dan memang angkatan ini tuh ya semakin hari angkatan apoteker itu semakin ke sini ya, anak-anak milenial ya, udah kreatif banget gitu, banyak hal bisa dilakukan gitu ya. Termasuk terakhir nih angkatan ini yang membuat pengmasnya akhirnya bentuknya video. Mungkin nanti Bu Lucy bisa, nanti saya share link videonya ya. Bu Lucy bisa lihat karya ya anak-anak ini seperti apa gitu. Nah, mungkin yang perlu kita ingin tahu sebenarnya dari sisi kampus sudah lumayan cukup, meskipun tidak akan pernah cukup ya. Nah, kita ingin mengenal dari sisi pangan itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu satu ini yang super sibuk. Tadi Bu Lia, kemarin waktu kapan hari Bu Herni nanya, Pak Agus saya kok mukanya nggak asing ya? Terus Bu Lia tadi nge-WA, kayaknya sering ketemu. Ya iyalah, bukan teman ya, jadi Bu Lucy kayaknya satu promotor deh. Satu promotor.
bisa jadi tuh. Sama-sama ngantri ya. Kan ya. Jadi Bu Lucy ini lulus farmasi dan apoteker Universitas Gajah Mada, kemudian Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul, ya, kemudian dapat Fellowship Farmasi Immersion Program di Filipina, ya. Ada beberapa training juga sudah diikuti, dan terakhir beliau ini sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung. Jadi alma mater dengan saya. Ya. Di Bandung ya, sering ke Bandung ya nanti. Sering ke Bandung. Mudah-mudahan sempat bisa ketemu ya Bu nanti kalau sudah selesai pandemi ini. Experience teachingnya itu selain beliau juga dosen, ya pernah jadi dosen, kemudian trainer di Hisfarsi, dan sampai sekarang adalah trainer manajemen dan farmasi klinis. Jadi kalau ini teman-teman calon apoteker itu di Facebook cari namanya Lucy Noviani, itu informasi-informasi tentang apa pekerjaan yang dilakukan seorang farmasi dan sebagainya itu sangat banyak. Dan yang satu lagi ada beliau itu penulis buku. Jadi cukup banyak buku yang diterbitkan oleh penerbitan dengan hasil dari beliau. Mulai dari pemeriksaan dia Bu ada juga ya kalau nggak salah ya gitu. Di sisi pekerjaan, nah ini memang passion itu penting harus kita miliki. Bu Lucy mengawali karir itu sebenarnya sebagai seorang head of quality control. Kalau nggak salah di perusahaan ya Bu ya. Kemudian baru beliau akhirnya masuk ke pelayanan, dan terakhir sekarang adalah Jaya Hospital. Selain beliau itu seorang profesional, beliau juga aktivis di IAI. Jadi posisi sekarang ini adalah ya. Kemudian di antara IAI dan FIV, ya, itu Federasi Internasional untuk para Apoteker, para farmasis. Beliau adalah tim dari Workforce Transformation Program Project. Nah ini nanti akan kalian dapatkan pada saat nanti kalian sudah bekerja, maka mungkin WTP ini sudah akan berjalan. Juga nih, beliau ini adalah wakil sekretaris dari SKAI. Jadi yang tim SKAI ini beliau di sini masuk ya. Kemudian National Education Program Indonesian Pharmacist. Jadi di cukup banyak ya. Nanti buku yang sudah diterbitkannya sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 panduan praktis apoteker. Ya. Mungkin kalau speakernya mah udah nggak terhitung lah ya. Beliau itu seniman karena mengurus acara-acara di adalah salah satunya adalah beliau. Ya, saya pun kenal beliau pada saat di Bandung itu. Dan kebetulan ada satu model pola kerjanya akhirnya ya bisa cukup banyak proses sampai dengan sekarang. Oke. Berikutnya Bu Lucy kita presentasi dulu ya. Halo. Halo, ya Bu Lucy. Ya, oke. Sudah. Siap. Aduh. Seperti anak jadinya agak kurang familiar. Iya. Sebentar ya Bu, saya share PPT-nya dulu. Nanti Ibu tinggal slide-slide saja. Ya, baik. Sudah muncul, Bu? Sebentar lagi berlungker-lungker. Sudah, tapi belum slideshow. Ya. Judulnya aja luar biasa. A Day in the Life of Hospital Pharmacist. Biar kesannya enjoy. Ini sudah slideshow, Pak? Udah. Oh, belum di tempat saya? Kayaknya Bu, sudah? belum Bu, belum full. Slideshow, Pak.
begitu ya. Iya, Pak. Oh, bukan yang ini, Pak. Ini perkenalan. Oke, coba dari saya. Sebentar ya. Jadi Bu boleh. Kalau yang dari saya ada, cuman saya karena belum familiar dengan Google Meeting, ini saya minta waktu sebentar ya untuk present now. Ambil present now ya. Screen. Yes, present now Bu. Terus pilihannya ada your jendela, window. Oh, window. Window. Oke. Pilih. Yes, Okay. sudah masuk. Kelihatan? Belum. Nah, lagi. Belum kelihatan. Bentar. Sudah kelihatan? Udah. Oh, baik. Udah Bu. Udah kelihatan Bu. Bapak Ibu ya. Tertutup sama layar mau ya udah enggak apa-apa. Kenapa? Layar Bu. Tidak apa-apa deh. Okay. Dan nanti setelah selesai presentasi mungkin saya tutup slideshow-nya, siapa tahu bisa lihat Bapak Ibu lagi. Berapa menit ini, Pak Agus? Mangga Bu. 40 menit. Oh, baik. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Agus atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Universitas Bakti Kencana Bandung. Selamat pagi kepada para mahasiswa Universitas Bakti Kencana Bandung. Terima kasih hari ini, hari Minggu yang sangat spesial, karena hari ini adalah hari pertama saya untuk menjadi salah satu kuliah tamu, pemateri kuliah tamu secara daring. Jadi ini memang pengalaman pertama untuk diundang sebagai narasumber secara daring. Semoga ini tidak mengurangi esensi dari tujuan materi ini disampaikan. Baiklah, untuk adik-adik mahasiswa ini berarti rata-rata semua semester 2 ya Pak ya? Iya, ya udah apa namanya? Sudah hampir lulus ya. Baiklah. Ada yang mau PKPA dan ada yang mau PKPA, ada yang mau lulus. Oh, baik. Berarti yang sebagian besar juga sudah bekerja di rumah sakit ya, mungkin tidak terlalu asing atau tidak terlalu jauh ya dari kehidupan rumah sakit, jadi mungkin hanya sekedar reminder aja. Baiklah, untuk pertama kali saya menyampaikan, memang saya kemarin nego dengan Pak Agus, Pak saya pengen bikin satu judul yang memang ini adalah menceritakan kehidupan seorang apoteker di rumah sakit. Rumah sakit itu sebenarnya dari awal saya selalu bertanya, kenapa sih diberikan istilah rumah sakit? Hospital itu kalau dalam bahasa Indonesia seharusnya bukan rumah sakit. Ya. Kenapa? Karena rumah sakit itu kecenderungannya rumah tempat orang sakit. Padahal sejauh ini, sejalan dengan waktu, rumah sakit tidak hanya tujuan untuk orang yang sakit. Banyak tindakan-tindakan preventif seperti kayak vaksinasi, kemudian juga ada ibu melahirkan, ibu hamil yang memeriksakan itu kan bukan orang sakit. Jadi ini sebenarnya yang menarik perhatian saya sampai hari ini, Indonesia masih menggunakan istilah rumah sakit. Mungkin ke depan siapa tahu nanti pas adik-adik jadi apoteker ya bisa diusulkan mungkin namanya menjadi rumah sehat. Kenapa rumah sehat? Auranya positif, orang yang sakit bisa sehat, orang yang sehat datang ke rumah sakit pun membawa aura yang positif. Jadi kalau ditanya, mau kemana? Mau ke rumah sakit, orang langsung bertanya, sakit apa? Semuanya adik-adik, nah itulah yang sebenarnya kita ingin positif bagi orang yang datang di rumah sakit dan bagi yang bekerja di rumah sakit. Ini judul yang pertama tadi sudah saya ceritakan sedikit. Nah ini tadi sudah Bapak bacakan. Pertanyaannya selalu kepada saya adalah, Bu Lucy kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kemudian kapan punya waktu, kok bisa menulis buku, bisa menulis artikel, bisa ikut organisasi. Inilah yang namanya passion. Hari-hari itu hobi ya. Kalau kita sudah punya hobi, kita itu tidak pernah merasa lelah. Jadi setelah pulang kerja pun yang dicari adalah laptop, yang dicari adalah jurnal, yang dicari adalah referensi. Untuk apa? Pertamanya mungkin bukan untuk menulis, tetapi untuk mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi pada saat kita praktek di rumah sakit. Kenapa? Karena setiap masalah itu selalu membuat kita menjadi lebih pintar. Masalah yang harus kita hadapi dan kita cari jalan keluarnya.
Caranya adalah bagaimana? Cari referensi, bertanya dengan orang yang lebih dahulu mengalami bekerja di rumah sakit, atau bertanya kepada teman profesi lainnya seperti dokter. Bertanya itu bukan berarti kita bodoh. Lebih ke arah bahwa kita curious terhadap masalah tersebut. Tanyanya ada supaya tidak terkesan bahwa kita tidak mengetahui apapun. Nah, nanti mungkin nggak di sesi ini ya, sesi komunikasi. Di rumah sakit sebenarnya selain materi yang harus dikuasai, yang paling besar adalah yang paling berkontribusi adalah komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan dokter, bagaimana berkomunikasi dengan perawat, bagaimana berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan teman sejawat. Itu kunci utama untuk keberhasilan kita sebagai praktisi di rumah sakit. Tentunya di tempat lain juga seperti itu. Hari ini kita mungkin waktunya tidak banyak karena 1,5 jam saja, jadi saya berpikir materi apa nih yang bisa saya sampaikan dalam waktu tidak cukup panjang ya. Jadi ini hanya beberapa saja, mungkin tidak akan menceritakan secara garis besar rumah sakit seperti apa. Tapi ini 5 poinnya. 5 poin kalau kita bekerja di rumah sakit, kita harus tahu apa sih cakupan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian standar regulasi apa nih yang menjadi pegangan kita dalam kita bekerja atau memberikan pelayanan di rumah sakit, dan apa peranan kita sebagai apoteker di rumah sakit. 3 hal itu, lalu kita harus tahu juga key performance indikator kita sebagai apoteker di rumah sakit itu apa. Apa yang membuat orang menilai bahwa kita sukses, apa yang membuat orang menilai bahwa kita berhasil sebagai apoteker di rumah sakit. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajemen pelayanan farmasi, manajemen risiko. Kenapa? Karena setiap pelayanan pasti ada risikonya. Terlebih lagi kalau kita berada di rumah sakit, di mana poin adalah pada pasien. Ini yang menjadi concern kita di pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau teman-teman, adik-adik, mahasiswa mendengar, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari 2 aspek, yaitu manajemen farmasi maupun farmasi klinis. Farmasi dan farmasi klinis sebenarnya bisa di breakdown lagi atau bisa dipecah lagi supaya lebih spesifik cakupan pelayanannya, yaitu kalau untuk manajemen farmasi adalah pada pharmaceutical supply dan kemudian pharmaceutical service. Apa sih pharmaceutical supply dan service? Nanti kita akan lihat atau kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Dan kemudian yang terakhir atau cakupan yang ketiga adalah pharmaceutical care. Ini yang orang-orang lebih cenderung mengatakan adalah pelayanan farmasi klinis. Nah, dari 3 cakupan ini semua bermuara pada satu titik. Berikan pelayanan kepada pasien dengan hasil safety, mencapai tujuan terapi dengan mempertimbangkan atau dengan fokus pelayanan kepada patient safety. Pelayanan kefarmasian maupun pelayanan kesehatan pada umumnya selalu pasti ada benefit. Pada saat satu titik kita harus yang harus kita lakukan di mana benefitnya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan risknya dengan mengutamakan patient safety. Ini pertanyaannya diskusi di akhir ya Pak Agus? Ya, boleh. Ya, di akhir. Oke. Nanti tiba-tiba di jalan ada suara saya berhenti, saya di break aja, di tangan dilambaikan. Oke, nah ini adalah beberapa standar regulasi di rumah sakit. Standar, semakin banyak standar regulasinya, sebenarnya kita semakin happy atau semakin tidak happy? Ya, iya betul, happy. Walaupun awalnya peraturan lagi, rasanya kerja aja dari jam, kalau kami jam 7 ya, kami sudah jam 7 sudah ready itu sampai jam 5 sore aja nggak selesai, ditambah lagi harus memenuhi standar akreditasi, harus memenuhi peraturan dari Undang-Undang Nomor 44, kemudian Permenkes 72, kemudian dari organisasi profesi juga harus memenuhi standar kompetensi apoteker Indonesia. Rasanya seperti kerja itu dalam jeruji. Kalau kita mau melihat satu persatu dari peraturan yang ada, ini tujuannya adalah mengarahkan hasil atau kerja kita kepada satu titik yang safety untuk semuanya, untuk pasien, untuk
diri kita maupun untuk rumah sakit. Membaca peraturan atau menerima peraturan coba dipelajari lebih jauh dan kemudian dipahami lebih dalam. Setelah itu kita diskusi dengan manajemen atau dengan teman-teman sejawat atau teman satu tim, kira-kira dari standar atau peraturan yang ada ini, yang mana yang sampai hari ini kita atau sampai saat ini kita belum bisa memenuhi. Kita sudah sampai ke sana, kita sudah bisa pilih mana standar-standar atau peraturan yang belum bisa kita penuhi, kita cari penyebabnya. Kira-kira penyebab apa? Kalau penyebabnya apa, diskusikan jalan keluarnya. Kenapa? Kalau tidak didiskusikan jalan keluarnya, maka peraturan ini selamanya tidak akan bisa dipatuhi. Ada masalah, maka yang terjadi adalah secara legalitas tentunya kita akan dalam tanda kutip dipersalahkan. Kenapa? Karena peraturan sudah ada tapi kita tidak menjalankan peraturan. Contoh misalnya, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit di standar PKPO, PKPO ya standar kita yaitu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Di standar PKPO poin standar ke-7 di situ disebutkan bahwa pemberian obat harus diberikan oleh seorang apoteker. Nah, pertanyaannya adalah di rumah sakit berapa jumlah apoteker? Tapi untuk memenuhi standar tersebut, kalau tidak mencukupi, lalu apa yang harus dilakukan? Setelah kita tahu permasalahannya, kita mengajukan. Bila tidak terpenuhi, lalu apa yang harus dilakukan? Tetap harus ada solusi. Contoh saat ini, pada saat saya bergabung dulu, sekarang jumlah apoteker hanya 7. Pada saat itu hanya 7. Pelayanan farmasi klinis belum berjalan ke Bangsal. Kita mengacu kepada standar regulasi akreditasi, kemudian Permenkes 72, SKAI, Undang-Undang Nomor 44, 36, ternyata bahwa pelayanan farmasi klinis dan pelayanan visite Bangsal pemantauan terapi harus dilakukan. Berarti yang kita lakukan adalah regulasi, menghitung pola ketenagaan dan kemudian menyampaikan kepada manajemen bahwa secara regulasi pertimbangannya dan kebutuhannya dan kemudian outcome-nya seperti apa, maka kita membuat satu proposal berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan. Dan tidak hanya itu, buat manajemen yang penting adalah sebenarnya benefitnya apa. Kalau kita sebagai seorang apoteker hanya menyampaikan keluhan, oh kita nggak cukup nih jumlah apotekernya, kita terkendala nih, kita maka tidak bisa memberikan pelayanan, tidak akan ada yang mendengar. Kenapa? Karena di situ tidak ada solusi masalah. Jadi setiap satu usulan selalu harus ada benefit apa sih yang harus kita berikan untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit mengiyakan atau menyetujui usulan kita. Teman-teman nanti yang berminat kerja di rumah sakit wajib mempelajari kamus-kamus ini, ya. Nggak perlu hafal, nanti kalau hafal lupa jalan pulang. Oke, satu persatu. Nah, tadi ada 3 cakupan ya. Ada pharmaceutical supply, pharmaceutical service, kemudian pharmaceutical care. Nah, kita bicara tentang pharmaceutical supply dulu. Di pharmaceutical supply itu pasti adik-adik sudah mendapatkan pada saat kuliah ya, bahwa yang dikatakan adalah peranan apoteker pada proses seleksi dan perencanaan sampai dengan pemusnahan. Teori pasti sudah didapat. Tapi nanti pada pelaksanaannya ternyata apa yang kita dapat di kampus pada saat kita mendapatkan kuliah ternyata harus lebih banyak lagi kita kembang. Pada saat saya kuliah dulu, zaman dulu saya kuliah tahun angkatan 92. Atau mungkin masih sudah lahir, mungkin masih SD, SMP ya. Nah, pada saat itu perencanaan diberikan informasi, oke, sebagai seorang apoteker kita harus melakukan perencanaan berdasarkan metode konsumsi, metode epidemiologi, metode just in time. Adalah berdasarkan metode pemakaian, melihat sejarah berapa pemakaiannya, kemudian dibikin min, dibikin map, kemudian kita mengacu kepada min dan map yang kita buat. Nah, kemudian metode epidemiologi adalah metode di mana kita membuat satu perencanaan perpekaan farmasi berdasarkan pola penyakit. Metode just in time adalah metode di mana kita melakukan jadi dalam kalau istilah kita situ. Konsepnya benar. Tetapi ternyata setelah kita masuk ke rumah sakit, tidak ada satu metode pun yang
ideal layanan kefarmasian. Kenapa? Karena jumlah pasien yang datang, kasus pasien yang masuk, terapi yang diberikan oleh dokter itu sangat dinamis. Kalau kita menggunakan metode konsumsi misalnya, histori pemakaian selama 1 tahun yang lalu, melakukan perencanaan pembelian mungkin sekitar seminggu sekali ya, seminggu sekali, 7 hari sekali. Berarti kita menetapkan hari, maksimalnya 7 hari ditambah lead time. Lead time-nya berapa? Lead time itu adalah proses, mulai dari kita membuat purchase requisition atau perencanaan permintaan sampai barang itu datang. Lead time misalnya ditetapkan berdasarkan histori rumah sakit adalah 3 hari atau misalnya 5 hari. Berarti 7 ditambah 5, berarti berapa? 12 hari. Ditambah lagi misalnya buffer stock. Setiap rumah sakit punya kebijakan tentang buffer stock. Misalnya buffer stock-nya 3 hari atau mungkin 10% kalau pakai persentase. Kita mendapatkan rumus itu min dan mak. Lalu kita melakukan pembelian. Apakah yang terjadi di rumah sakit kekosongan obat? Atau sebaliknya, sakit tidak akan terjadi overstock atau dead stock? Walaupun kita sudah melakukan dengan benar, berarti apa yang harus dilakukan? Di mana letak kesalahannya? Kita sambil belajar learning doing. Apa nih? Pemakaiannya terlalu fluktuatif. Bagaimanapun juga, pelayanan kefarmasian tidak akan pernah lepas dari pelayanan medis. Jadi di sini sangat dipentingkan atau sangat urgent sekali menjalin hubungan kerjasama antara pelayanan farmasi dengan pelayanan medis. Melalui jembatannya apa? Dan terapi. Nah, di Komite Farmasi Terapi itulah kita menyatukan suara dengan para tenaga medis. Harus kita sediakan. Kemudian obat mana yang nanti kita akan kategorikan? A, B, C, VAN. Adik-adik sudah mengenal istilah ABC VAN? Ya, ABC itu istilah untuk memilah persediaan berdasarkan atau investasi. Jadi itu ada dikenal juga sebagai rumus Pareto ya, ABC itu Pareto. Di mana sebenarnya kalau kita lihat sediaan di rumah sakit, mungkin adik-adik yang sudah pernah kerja di rumah sakit coba dilihat. Stok di rumah sakit ada berapa untuk obat dan alat? Itu ada berapa jumlahnya? Tergantung untuk berapa. Nah, ABC VAN ini sebenarnya adalah satu metode di mana kita tidak perlu memberikan perhatian kepada seluruh stok yang kita punya. Nah, impossible kita memperhatikan seluruh stok. Dan juga buang-buang waktu. Jadi di dalam perencanaan perbekalan farmasi, kita memilah perbekalan farmasi dengan kategori kelas A adalah di mana dia yang investasinya paling besar, pemakaiannya paling banyak. Apabila itu sampai kehilangan, maka profit kita akan hilang. B, kalau A itu adalah 70% dari total investasi. Itemnya tidak banyak, hanya 20%, tetapi bila 20% item itu hilang, ya, maka 70% dari total investasi. Saya pernah membawakan materi itu 3 hari. Ya, tapi ini kita hanya baca kulit-kulit harinya aja. Juga dengan yang B dan C. C itu artinya apa? Secara investasi dia tidak terlalu berdampak terhadap profit rumah sakit. Tetapi kalau di rumah sakit kita tidak hanya bisa bicara ABC saja. Bisa jadi obat-obatan atau perbekalan farmasi yang kelasnya C, tapi dia V atau vital. Kalau walaupun dia kelasnya C tapi dia vital atau life saving, tentunya sebagai seorang apoteker ini mendapatkan perhatian. Makanya kalau dalam pengelolaan perbekalan farmasi tidak hanya kita bicara ABC saja, tapi juga ABC VAN. Nanti kalau teman-teman semua sudah memilah satu persediaan yang sedemikian banyaknya, teman-teman tinggal masukkan ini A, V, E, N. Nanti keluar, prioritas
artinya apa esensial? Obat yang dibutuhkan, kan kausal seperti obat-obatan kronis. Nah, harus disediakan. Nah, tetapi kalau bunyinya N yang belakang atau non esensial seperti obat-obatan tambahan, mungkin hanya untuk vitamin yang mungkin bisa dihilangkan, atau obat-obatan lain seperti sediaan topikal yang hanya sebagai mengurangi rasa nyeri yang tidak harus diberikan. Nah, ketika kita ketemu obat sediaan N, nah inilah sediaan-sediaan yang bisa kita nomor 3 dan kita tidak ya untuk seleksi dan perencanaan seperti itu. Nah, siklus yang kedua dalam pharmaceutical supply adalah penerimaan dan penyimpanan. Proses penerimaan penyimpanan ini tentunya teman adik-adik semuanya sudah memahami bahwa dalam penerimaan ada beberapa yang harus kita lakukan pengecekan terkait dengan penerimaan itu sebenarnya hanya ada 3. Prinsip pengadaan, yaitu membuat perencanaan, jumlah, dan tepat waktu dengan mendapatkan dalam sumber yang legal. Jadi tempat, jenis atau membutuhkan effort, apalagi nanti kalau teman-teman semua bekerja di satu rumah sakit yang belum menggunakan elektronik, semua dilakukan secara manual, maka tidak heran beberapa rumah sakit membutuhkan tenaga di gudang farmasi banyak sekali. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara manual. Kita nanti sebagai seorang apoteker memberikan paparan atau memberikan masukan bahwa teknologi memang di awal adalah investasi, tetapi akan mengurangi jumlah staf, akan mengurangi human error, akan mengurangi cost, dan lain-lain. Nah, ini tugas kita nanti sebagai seorang apoteker. Kita tadi ke siklus kedua, yaitu penerimaan dan penyimpanan. Penerimaan penyimpanan di dalam teorinya pasti teman adik-adik semua sudah tahu bahwa ada FIFO, first out. Penerimaan barang seharusnya idealnya setiap rumah sakit membuat satu penetapan expired date-nya tidak atau dari 2 tahun. Obat itu diterima harusnya lebih dari 2 tahun. Tetapi demikian nggak kenyataannya di lapangan. Kadang keadaan di mana supplier tidak memiliki stok dengan expired date jangka panjang. Lain obat tersebut adalah obat yang ingin digunakan. Disitulah harus keluar namanya standar operasional atau nanti dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kenapa? Kalau tidak ada kebijakan atau tidak ada standar prosedur operasional, maka petugas gudang farmasi akan bingung menghadapi masalah. Bila ada obat kurang dari 2 tahun, apa yang harus dilakukan? Atau ditolak, bagaimana dengan terapi pasien? Diterima, bagaimana dengan resiko expired date? Harus bunyi di kebijakan. Kalau di tempat kami, kurang dari 2 tahun diterima dengan catatan. 1, obat tersebut fast moving. 2, tidak ada mitunya, tidak ada persediaan sejenisnya. 3, merupakan pelayanan pokok, seperti kayak vaksin. Vaksin masih bisa diterima. Tetapi yang keempat, kemudian kerjasama dengan vendor. Apabila obat tersebut pada saatnya jatuh tempo expired, maka harus bisa atau istilah kita di retur. Nah, penyimpanan saat ini kalau waktu saya dulu menjadi kepala instalasi farmasi tahun 99, ya pada saat itu tidak ada tuh penyimpanan standar bahwa hanya ada satu penyimpanan standar narkotika, psikotropika harus disimpan dalam lemari terkunci double. Apoteker atau petugas yang berbeda kuncinya. Ini peraturan berkembang karena terjadinya banyak insiden, maka penyimpanan high alert, high nutrisi, vaksin harus memenuhi dengan standar. Itu dalam standar akreditasi rumah sakit standar ketiga. Standar ketiga apa sih yang harus kita lakukan apabila kita ketemu 2 obat yang look alike, sound alike?
wajahnya sama, rupanya sama. Standar prosedur operasional di kebijakan harus dibunyikan bahwa 2 obat atau lebih bila mempunyai suara atau bentuk yang mirip, maka obat tersebut harus diletakkan terpisah, harus diberi label, dan lain-lain. Nah, itu dan prosedur. Nah, kemudian masuk ketiga, siklus pendistribusian. Pendistribusian kembali lagi tergantung dari kebijakan rumah sakit. Diminta oleh standar akreditasi rumah sakit atau CARS adalah unit dose dispensing, yaitu pendistribusian dengan kepada bangsal atau pasien rawat inap dengan sediaan siap pakai. Ya, kenapa harus sediaan unit dose dispensing? Untuk menghindari satu, terjadinya penumpukan obat di bangsal. Kedua, waktu pemberian. Ketiga, kesalahan pemberian obat. Kenapa? Karena pada saat UDD, nanti kita akan bahas di slide berikutnya UDD itu seperti apa di pelaksanaannya. Pada saat UDD, akan menyiapkan obat-obatan tersebut dalam bentuk single use. Ada pemakaian paracetamol 3 kali sehari 1 tablet. Maka dalam satu etiket plastik itu tidak ada 3 tablet, tapi satu etiket 1 tablet, satu plastik 1 tablet. Tanda pagi 7 sampai jam 8. Nah, pada saat proses pendistribusian atau UDD clear di rumah sakit. Yang dimasuk pemberian pagi hari itu jam berapa? Yang dimasuk pemberian siang hari itu jam berapa? Malam itu jam berapa? 4 kali sehari itu kapan? 6 kali sehari itu kapan? Per 12 jam itu kapan? Antara instalasi farmasi dan bagian keperawatan. Farmasi yang sudah mencakup sampai ke bangsal, ini akan lebih mudah lagi komunikasinya. Nah, selain pendistribusian secara UDD juga ada istilah floor stock, yaitu ini biasanya sangat digemari oleh teman-teman kita dari keperawatan maupun medis. Kenapa? Karena butuhnya cepat. Tapi ini tanggung jawab kita yang besar di sana. Kenapa? Karena di sana stok berarti harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Bagaimanapun juga yang namanya perbekalan farmasi itu adalah tugas dan tanggung jawab farmasi. Pada kenyataannya di lapangan ternyata petugas farmasi tidak sampai bangsal. Kita siasati. Kalau kita punya ketenagaan yang tidak cukup banyak, tidak mencukupi sampai kebutuhan ke bangsal, distribusian apa nih yang harus bisa kita terapkan supaya kita tidak terlalu banyak melakukan monitoring. Seperti itu ya. Nah, siklus yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi ini mencakup dengan pergerakan obat. Nanti teman-teman semua kalau menjadi kepala instalasi farmasi, dan saya selalu challenge semua kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Atmajaya, selalu saya challenge, seorang kepala instalasi farmasi harus memiliki kemampuan ketika ditanya, berapa jumlah fast moving kamu? Dead stock. Berapa jumlah expired date? Lagi, mengapa sampai terjadi expired date? Dengan manajemen atau dengan SPI ya, Satuan Pengawas Internal, pasti mereka menginginkan tidak ada expired date. Pertanyaannya, mungkin nggak di rumah sakit tidak ada expired date? 20 tahun pengalaman saya di rumah sakit, saya menjawab tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga yang namanya obat emergensi, obat emergensi harus tersedia, bukan berarti harus selalu terjadi. Nah, bila tidak terjadi kasus emergensi, maka yang terjadi expired date. Tapi kita bisa meminimalkan terjadinya expired date tersebut. Caranya bagaimana? Prosedur operasional atau kebijakan. Kalau di tempat kami, setiap 6 bulan sekali, setiap bulan ada monitoring obat menjelang expired date. Dan kita sosialisasikan kepada dokter obat yang akan expired 6 bulan ke depan. Kita sosialisasikan, kemudian tidak berjalan, 3 bulan sebelum expired, obat tersebut harus ditarik ke gudang farmasi.
Mengapa? Karena berbahaya apabila nanti sampai jatuhnya dia expired pada pasien. Memberikan beban kepada para dokter ini, kita juga harus memilah obat-obatan mana yang harus kita sosialisasi, yang tentunya kemasan tidak utuh, yang tidak bisa kita kembalikan ke distributor. Nah, tetapi untuk obat-obatan yang bisa kita kembalikan ke distributor, kita tidak perlu sosialisasi, tapi kita kembalikan ke distributor. Evaluasi kita harus lakukan. Nah, pemusnahan terkait dengan obat expired, obat rusak, dan juga nanti ada proses recall. Recall itu bukan pemusnahan di tempat, tapi pemusnahan di tempat distributor. Ya, jadi ini untuk pharmaceutical supply secara garis besar. Untuk masuk proses keperencanaan pembelian, tentunya jumlah item itu akan sangat banyak sekali. Setiap dokter akan mempunyai experience masing-masing terhadap satu jenis obat. Lebih suka menggunakan antibiotik amoxicillin merek A. B akan menyukai amoxicillin merek B. Kalau kita mengikuti semua yang diinginkan oleh dokter, akan sulit sekali melakukan pengelolaan perbekalan farmasi. Di awal di slide pertama saya sampaikan jembatan komunikasi antara pelayanan kefarmasian dengan medis adalah komite farmasi terapi yang salah satu hasil kerjanya adalah membuat formularium. Nah, ini adalah dua formularium yang berlaku di tempat kami. Ada formularium untuk pasien umum, ya, ada juga formularium untuk pasien. Pertanyaannya, kenapa harus buat formularium BPJS? Nah, kita sudah punya Fornas. Fornas sangat banyak sekali. Kalau kita mengacu ke Fornas, anggaran kita. Makanya kita harus mengawinkan merelatedkan ya antara pemakaian yang digunakan, terapi yang digunakan di rumah sakit dengan yang tercantum di formularium. Nah, muncullah formularium BPJS. Nah, di formularium BPJS ini tidak semua Fornas ada di kita. Kenapa? Karena tidak semua item di Fornas juga diselesaikan oleh dokter-dokter tempat kita. Jadi kita ambil yang sering dokter resepkan dan kita masukkan ke dalam formularium. Adalah dua panduan untuk kita berkomunikasi kepada dokter. Hai dokter, gunakan obat sepakati, yaitu BPJS untuk pasien BPJS, untuk pasien umum, seperti itu. Masuklah kita pada supply chain yang pertama, perencanaan. Tadi di awal saya sudah sampaikan ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan perencanaan secara tradisional. Tradisional itu artinya apa? Masih menghitung min-maknya secara tradisional. Betul sih pakai Excel, tetapi tetap aja dihitungnya secara pemakaiannya berapa. Secara kemudian membuat PR cara manual, kemudian telepon atau di fax ya, terus kemudian berhubungan dengan sales. Itu adalah ciri-ciri perencanaan secara di mana di situ human control adalah key-nya atau kuncinya, jadi tradisional. Berbeda dengan perencanaan secara e-procurement. Akan berikan contoh karena di rumah sakit kami sudah menggunakan e-procurement, jadi adik-adik nanti bisa melihat sebenarnya apa sih keunggulan e-procurement terhadap tradisional. Kalau secara teori jelas kalau e-procurement pasti akan mengurangi waktu staff untuk melakukan pekerjaan, kemudian juga mengurangi kontak yang terus-menerus, kemudian bisa mengecek stok secara real time, bisa universal, karena kalau nanti kita sudah era globalisasi, kita mau beli kemana saja, seandainya itu sudah dibuka oleh BPOM, kita akan lebih mudah melakukan e-procurement dibandingkan kita harus cari salesnya. Kalau dulu waktu zaman saya masih jadi kepala instalasi farmasi tahun 99, saya sampai hafal loh. Salesnya Binasan Prima itu siapa, salesnya AAM itu siapa. Kenapa? Karena saking setiap hari ketemu.
kita seperti kayak ketemu orang lagi, kemudian adaptasi lagi, mulai like and dislike-nya mulai muncul. Nah, inilah yang sisi buruk dari tradisional. Ketika kita ketemu sama sales yang kurang menyenangkan, maka kita udahlah, order dikit-dikit aja, hindarkan. Nah, ini saya coba gambarkan adik-adik. Sebenarnya sistemnya tuh kingnya seperti apa sih kalau e-procurement? Adik-adik bisa lihat kan, ini di sini ada komputer nih, ada 2 komputer di atas. Nah, komputer di atasnya adalah komputer yang digunakan oleh dokter untuk menulis e-prescription. Resep dengan menggunakan e-prescription, electronic prescription. Ketika si dokter sudah menulis e-prescription, maka secara otomatis ditulis oleh dokter akan terrecord di hospital server atau di komputer pelayanan kefarmasian. Dokter A pakainya apa, dokter B pakainya apa, sudah otomatis terrecord. Ketika sudah terrecord, maka sistem dengan mudahnya dia akan menghitung jumlah pemakaiannya berapa, keluarkan berapa, sisa stoknya berapa, lalu perencanaannya akan muncul berapa. Otomatis. Nah, supaya ini tidak kaget nih si financial manager dan procurement manager, tentunya sebelum dirilis ke distributor, mereka harus approve dulu. Kenapa harus approve? Karena nanti ini dampaknya terhadap penagihan ke rumah sakit. Sudah muncul, akan dilihat oleh finance manager dan procurement manager, oke, maka akan di-approve. Maka kita akan berdiskusi kembali. Item mana yang bisa kita kurangi? Seperti tadi. Berarti yang kita, kalau anggaran terbatas, yang kita akan kurangi adalah item, ya, dengan tentunya ini informasi juga kepada tenaga kesehatan atau dokternya, agar dokter juga memahami. Pentingnya komunikasi dan kerjasama antara apoteker dengan dokter tidak hanya pada saat mengkonfirmasi resep. Dokter pun juga kesel kalau dihubungi oleh apoteker hanya karena dok, selamat siang, obatnya kosong, dok, selamat siang, obatnya tidak tersedia. Rasanya hubungan seperti itu hubungan yang sangat kaku sekali. Kita sedang suasana santai, makan siang, jangan makan siang bersama teman-teman di farmasi saja. Beranikan diri untuk duduk dengan dokter, beranikan diri untuk duduk dengan perawat. Di situ kita akan banyak mendengar, selain kita juga mempunyai sisi yang positif. Sisi positifnya apa? Jadi lebih dekat, ngomongnya lebih enak, karena sudah teman, ya. Seperti ini logic thinking-nya. Nah, ini saya ambil screenshot dari tampilan purchase requisition atau perencanaan atau permintaan dari farmasi. Farmasi tidak muncul suppliernya. Kenapa? Karena supplier nanti munculnya di bagian pengadaan ada apoteker juga. Jadi yang rumah sakit yang bagus adalah rumah sakit di mana di dalam badan purchasing-nya atau di dalam unit pengadaannya dia mempunyai apoteker. Kenapa apoteker harus ada di situ? Karena apoteker mempunyai kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap vendor mana yang dianggap legal atau memiliki izin legal, vendor mana yang memenuhi ketentuan penyimpanan sesuai dengan standar. Masih tidak perlu tahu vendor. Kenapa? Untuk mengurangi konflik of interest. Jadi kita hanya jumlah obatnya sama obatnya, dimintanya berapa, satuan dasarnya seperti apa, konversi. Kalau misalnya saya minta 1 box, konversi 1 box sama dengan 100. Kenapa harus ada konversinya? Karena ada beberapa distributor yang 1 box nggak sama dengan 100. Misalnya contoh omeprazol, di distributor A dia mungkin 1 box sama dengan 30, di distributor B 1 box sama dengan 100. Jadi kita harus tulis ini konversinya 1 box sama dengan 100. Nah, ini pengadaan dengan e-system, saya coba bandingkan ya. Ini ada beberapa contoh obat, ini datanya data dummy ya, jadi jangan diplototin angkanya. Ini bukan data real. Item name, ini quantity on hand. All itu adalah stok di seluruh rumah sakit. Ini adalah stok di gudang farmasi. Average adalah average pemakaiannya per minggu. Kemudian current itu adalah current min, current mark adalah minimal dan maksimal yang kita buat secara manual. Jadi tetap aja kita harus membuat min dan mark untuk menjadi patokan atau untuk menjadi perbandingan terhadap sistem result. Sistem result itu apa? Sistem result tadi yang seperti yang tadi, yang ini. Menghitung secara otomatis pemakaian. Bisa jadi kalau kita tidak punya current min mark,
ketika si dokter itu mungkin dia mau sekolah atau dia mau seminar, kemudian dia mendobelkan resep-resep untuk pasien-pasiennya, supaya nanti pada saat beliau sekolah atau beliau seminar, pasiennya tidak terkendala dengan obat-obatan tersebut. Makanya dia resepkan banyak. Nanti akan muncul di sini minyak jadi gede, maknya jadi gede. Di emaknya gede, kita akan lihat loh, kok karennya kok sekian, minyak ini sekian, maknya sekian. Kita akan cek lagi ke dalam sistem. Ini ada hal apa yang terjadi. Oh, ini adalah new adalah new adalah min dan mak yang kita gunakan untuk order. Jadi biasanya jika tidak ada kejadian yang seperti tadi saya sampaikan, dokter sekolah, dokter cuti, atau lebaran, dan lain-lain, itu biasanya kita menggunakan sistem restart, karena itu lebih representatif keadaan pada saat itu. Kalau kita menggunakan current min-mark tahun lalu, bisa jadi dokter-dokter tahun lalu yang tadinya menggunakan misalnya contoh paracetamolnya pakainya Pamol. Nah, tahun ini sudah selesai kerjasama dengan Interbat, kerjasama dengan misalnya Sanbe, pakainya Sanmol. Hal-hal seperti itu sakit. Makanya ini yang perlu kita satukan suara kita dengan dokter dalam bentuk kan supaya dokter bergeser, boleh bergeser sepanjang itu sediaan yang kita sediakan. Jadi biasanya rumah sakit menetapkan formularium tidak hanya satu bitu atau tidak hanya satu sediaan paten, biasanya 2 atau 3 tergantung jumlah dokternya. Kadang mengeluh kalau anaknya kakak adiknya sakit, masa dua-duanya obatnya sama. Kita juga fasilitasi. Ini saya ambil foto beberapa penyimpanan di pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Atma Jaya. Kalau dilihat nih ada petugas yang sebelah kiri ini sedang nempelin apa sih? Kesannya kayaknya buang-buang waktu banget ya, ini nempelin begini, ada petugas satu dia nempel, ini nempel apa sih? Dia menempel look alike, sound alike. Atau dia nanti menempel high color. Satu-satu obat-obat. Kenapa harus tempelin? Kalau dilihat dari waktunya, memang sepertinya buang-buang waktu. Tetapi coba dilihat dari dampaknya. Apabila obat ini tidak diberikan stiker bahwa ini adalah obat high alert, maka tidak hanya secara finansial kerugian rumah sakit. Rumah sakit yang sudah pernah dituntut karena satu kejadian sulit sekali untuk bangkit. Pernah berpikir bahwa pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Ini besar sekali kontribusinya. Makanya petugas yang ada di sini adalah petugas yang benar-benar harus terlatih. Bukan kurir yang sedang nganggur, kita minta mereka untuk menempel. Terus ini penyimpanan bahan B3. Yang bagus, dia harus mempunyai satu gudang di mana gudang itu tahan bila terjadi kebakaran. Saat gambar ini diambil, kami sedang renovasi untuk gudang B3. Jadi karena kita belum ada atau belum ready gudang B3-nya, maka kita menggunakan lemari yang tahan api. Siasati kalau rumah sakit ya gede, rumah sakitnya bagus, fasilitas oke, uang banyak, no problem. Rumah sakit yang kondisinya tidak seperti itu, tapi bagaimana spesifikasi harus terpenuhi. Ini challenge kita sebagai seorang apoteker untuk menghadapi tantangan di lapangan. Untuk penyimpanan obat, zaman dulu kalau penyimpanan obat biasanya alphabetical, A, B, C, D. Kenapa sih alphabetical lebih mudah buat newcomer ya. Dia datang baru ketika dia mencari Ambroxol, udah tinggal cari di rak A. Alphabetical itu satu dan pengambilan bandingkan kita menyusunnya berdasarkan kelas terapeutik. Obatnya bisa berfungsi ke kelas terapeutiknya bisa jauh sekali. Kedua, pada staf. Baik. Jadi kalau kita bicara kelas terapi, secara kita susun berdasarkan kelas terapi, maka petugas akan mengerti, oh ini kelas terapi GI, gastrointestinal, oh ini kelas terapi untuk apa. Nah itu yang membuat kita harus menyusun dan membiasakan. Makanya untuk karyawan baru sebaiknya tidak langsung dicemplungkan melayani resep. Tentunya kalau kelas terapeutik akan menyulitkan bagi karyawan baru. Orientasi 3 bulan harus digunakan oleh karyawan baru untuk mengenali medan supaya mereka tahu. Kelas terapeutik dan berdasarkan FIFO, first expired, first out. Adik-adik nanti bekerja di satu instalasi farmasi atau di apotik, jangan pernah
untuk mundur minta rak yang memadai. Karena banyak sekali pelayanan kefarmasian, itemnya banyak, tapi raknya nggak memadai. Yang terjadi apa? Satu rak ini, satu laci ini isinya obatnya macam-macam. Bila obatnya macam-macam, pada saat nanti peak hour pelayanan resep, kecenderungan untuk mengambil obat secara salah lebih besar dibandingkan kalau kita mempunyai rak yang cukup. Effort yang mudah tentunya. Tetapi kembali lagi, kalau kita memiliki satu tujuan, fokus pada tujuan itu dan agar manajemen mengerti. Kalau dulu zaman saya dulu sulit juga meminta rak, sehingga kemudian yang kita lakukan mengkalkulasi berapa sih terjadinya ya kejadian nyaris cedera salah karena memang obatnya raknya bertumpukan atau penerangannya kurang bagus sehingga petugasnya tidak bisa mengidentifikasi obat dengan benar. Nah, kalau sudah disajikan kejadian nyaris cedera atau KTC atau kejadian yang sudah cedera ya, ini akan membuat manajemen berpikir, oh iya ini urgent sekali, penting. Peran vaksin. Ini harus bentuknya seperti ini sebenarnya, tetapi ada modifikasi, ada beberapa penyimpanan lemari tidak seperti ini. Kenapa sih rekomendasinya menggunakan lemari dengan tutup buka ke atas? Kenapa sih tidak menggunakan seperti ini tangga? Nah, coba kalau menggunakan lemari yang seperti ini, lemari pendingin seperti ini buka atas, maka ketika lemari pendingin itu dibuka, suhu itu akan turun ke bawah. Turun ke bawah artinya di dalam lemari vaksin ini suhu akan terjaga. Beda dengan yang ini. Ketika ini dibuka ke samping, maka suhu akan lari keluar. Sehingga suhu obatnya di pinggir ini nih, pinggir pintu kulkas nih, sudah suhunya paling tidak stabil di area sini. Terpaksa lemari pendingin seperti ini, terpaksanya misalnya ya, berarti harus dilakukan adalah harus punya beberapa lemari. Tidak ada diletakkan di sini, membuka menutupnya pun juga harus ada timernya sehingga tidak terus-terusan. Vaksin kan head sensitif dan freezer sensitif kan. Kalau dia sensitif terhadap panas, maka dia sorry 21 juta. Kalau kulkas sekarang kan sekitar 6 juta ya, 6 juta. Tetapi kapasitasnya juga tidak banyak. Kenapa? Karena memang kita harus punya beberapa. Belum lagi ada kulkas. Ya sudah, tetapi kenyataannya ya masih seperti itu. Nah itulah makanya perlu ada SPO, perlu ada sanksi. Ada cara pemahaman tidak bisa memahami bahwa obat itu disimpan untuk tujuan apa. Penyimpanan kolak, makanan, dan lain-lain akan bercenderungan untuk membuka tutup kulkas terus-menerus. Bagaimana nanti kalau obatnya tetap pada makanan kita ya. Nah, ini lemari high alert juga harus dipisahkan. Kalau narkotik psikotropika ada di sebelah sini, sayang tidak terfoto. Ya, dipisah supaya walaupun sudah kita tandai di dalamnya tetap kita pisahkan. Saya perlu selain lemari high alert ada di sini, dikasih lakban merah lantainya. Membuka atau melayani memakai jaket
not disturb, jangan ganggu. Tuh. Ya. Nah, ini standar penyimpanan secara garis besar. Nanti kalau adik-adik menerima permintaan atau menerima lihat kemasan, simpan di suhu dingin. Artinya seperti ini harus, jadi pengertian kata-kata simpan di itu harus mengacu kepada suhu temperatur yang jenisnya. Tadi sudah ya. Nah, kita masuk ke distribusi. Distribusi ini bisa ada dua macam, distribusi kebutuhan pasien dan distribusi amprah atau kebutuhan unit. Dan distribusi ke pasien ya. Di kami sudah tidak menggunakan kurir. Kan pneumatic tube. Kenapa sih menggunakan pneumatic tube? Kan itu mahal. Iya mahal. Tapi dibandingkan nanti ke depannya berapa jumlah kurir yang digunakan, berapa keterlambatan waktu yang diberikan, yang terjadi akibat penggunaan kurir, berapa kesalahan akibat kesalahan pengiriman oleh kurir, human error-nya, maka pneumatic tube harganya tidak ada dengan kesalahan yang timbul atau unefisiensi yang timbul dari penggunaan human. Nah, kalau dilihat di sini petugas sedang merecord nih, ini kode 01 misalnya ke IGD, dia akan lari ke IGD dan nanti ketika diterima maka akan ada tanda terima. Pernah nggak kejadian nyangkut? Pernah. Caranya gimana? Gampang, karena ini sistem komputerized, kita lihat nyangkutnya di mana. Yang mendorong, push ya kan untuk lari ke unit yang dituju. Ya, jadi cukup mudah. Jadi kita bisa mendistribusikan obat-obatan dalam sekejap ke seluruh unit. Itu sangat penting bila kita menggunakan unit dose dispensing. Kenapa? Begitu pemberian obat jam 12 sampai jam 1, sementara menggunakan kurir berjalan dari lantai 1 sampai lantai 8, baru sampai lantai 8 aja kira-kira jam 2. Bagaimana dengan minum obat pasien? Nah, makanya kita mengajukan pneumatic tube ini. Nah, unit dose dispensing juga kemasannya satu pasien ini satu obat. Ini adalah sekali pemberian. Bagaimana penyimpanannya di bangsal atau di rawat inap? Harusnya setelah dibentuk, setelah kita kemas seperti ini, kita masukkan ke dalam ini kereta obat seperti ini. Yang pink ini adalah pemakaian pagi hari. Jadi ketika dibuka, oh masih ada nih obatnya di sini nih, berarti ini masih ada obat yang belum diberikan. Memudahkan daripada kita tulis satu-satu, kemudian jadiin satu. Waduh, mana obat yang pagi, mana obat yang siang. Lebih baik kalau kita membedakan berdasarkan visual. Visual lebih enak, lebih cepat ditangkap dibandingkan kita harus membaca. Kalau ada misalnya ini pagi, sore, malam, ya nanti warnanya dibedain. Pink, biru, hijau. Nah, ini per bangsal. Ini kelas bangsal nomor sekian, bangsal nomor sekian, bangsal nomor sekian. Monitoring, tadi kan kita sudah bicara tempat penyimpanan. Kenapa sih harus dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan khusus? Tentunya tujuannya adalah supaya efikasi obat, supaya efek obat optimal. Kenapa? Karena efek obat itu dipengaruhi oleh ya penyimpanan salah satunya. Nah, untuk memastikan bahwa kita menyimpan obat itu dengan benar sesuai dengan suhu yang diharuskan, maka perlu ada namanya monitoring. Monitoring ini dibuat sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Biru ini adalah grafiknya, range yang diperbolehkan 2 sampai 8. Berada di pucuk-pucuk nih, hampir 8. Ini harus segera alert nih. Di maintenance sudah melakukan pembersihan kulkas secara rutin. Pembersihan kulkas itu harus dilakukan sebulan sekali minimal. Mingguan juga harus dilakukan untuk membersihkan bunga es. Punya satu kulkas, pada saat nanti kulkas ini sedang dibersihkan, barang-barang mau ditaruh mana nih? Tidak mungkin kan kulkas dibersihin, barang-barangnya dikeluarkan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Ini dilihat ada petugas yang melakukan, siapa aja petugas bisa, misalnya pas lagi di IGD ada barangnya obat-obatan IGD, berarti petugas IGD, tetapi petugas farmasi harus melakukan verifikasi. Makanya di bawah petugas ada tulisan verifikasi farmasi.
fungsi verifikasi untuk menyatakan bahwa ini benar. Nah, setelah dimonitor kita lihat, wah ternyata selama 1 bulan kok dia ada di pucuk atas terus nih. Kulkas nggak pernah di maintenance. Oh, pernah di maintenance. Oh, jangan-jangan memang sudah umur. Ya, nah ini yang perlu, ini fungsinya monitoring untuk melakukan tindak lanjut terhadap lemari pendingin itu. Jangan sampai ketika rusak benar-benar rusak. Ini juga formulir pemantauan rutin obat high alert ya. Kita pantau juga obat-obat high alert kan nggak hanya disimpan di farmasi, tetapi ada juga di taruh di emergency. Kita lihat ada nggak nih obat high alert yang tidak terstiker, ada nggak nih penyimpanannya di suhu yang tidak benar. Nama petugasnya siapa, petugas ruangannya tanda tangan setiap hari. Makanya harus dilakukan supervisi oleh pelayanan kefarmasian. Bayangin jika jumlah tenaga farmasinya tidak memadai, mungkin nggak ini terlaksana. Oke. Bagaimana memonitoring obat kadaluarsa? Bisa, tapi kalau dilakukan manual berarti harus terima resiko. Itu yang selalu kita manajemen. Apabila kita melakukan semua dengan manual, error harus bisa ditoleransi. Nah, kalau kita menggunakan sistem dengan mudah, kita tinggal panggil obat expired yang akan expired bulan Desember sampai dengan bulan Januari, dia akan muncul di sini, seret gitu ya. Alis drop tanggal sekian nih mau expired. Oh, ini atrovasin ya. Mau expired kan? Bisa yang perlu dipertimbangkan. Nah, pemusnahan juga adik-adik pasti sudah mendapat ya pada saat pembelajaran manajemen farmasi rumah sakit. Musnahin itu tidak hanya menimbun, membakar, tetapi kita harus memastikan bahwa barang yang expired itu dimusnahkan di tempat yang benar, disaksikan oleh orang yang benar, dan mengundang juga dinas kesehatan. Ini adalah pemusnahan obat waktu itu di Atmajaya ketika saya bergabung. Ini udah 6 tahun obat yang nggak dimusnahkan. Nah, kita pakai vendor. Jadi ini ada nomornya nih, disegel nih. Jangan mau kalau obat expired diambil oleh vendor kemudian tidak dikawal dan tidak disegel. Ini nanti obat tersebut disalahgunakan. Kasus yang sama berulang-ulang terjadi akibat kelalaian kita membuang kemasan atau obat-obatan yang kita tidak rusak terlebih dahulu. Nah, ini disegel sampai di sana dibakar, masuk, petugas ada di kanan kiri menyaksikan, begitu udah selesai tutup baru kita pulang. Nah ya, masuk ke pembakaran pemusnahan karena kan nggak hanya setahun sekali. Masuk sekarang kita ke pharmaceutical service. Ini jam berapa ya? Saya ngomongnya keasikan. Lagi Bu. Oh my god, saking enjoy-nya, maaf ya. Baik, diingetin aja Pak. Resep, termasuk pengkajian, pencampuran, informasi, dan edukasi. Saya memasukkan informasi dan edukasi adalah pelayanan servis. Hanya berkait form-form dan leaflet-leaflet. Berkaitan dengan langsung ke pasien sudah masuk pharmaceutical care. Ya, nah. Bagaimana mungkin obat dibungkus dengan baik CPOB di pabrik sampai di pelayanan farmasi campur di bangsal rawat inap. Sayang ya, karena obat tersebut benar-benar didesain atau dibuat dengan benar-benar steril ya. Jadi ini harus dilakukan oleh petugas farmasi yang setelah memiliki sertifikasi. Jadi bukan seorang apoteker saja, apoteker dengan sertifikasi pelatihan pencampuran. Dan kalau sitotoksik lebih lengkap lagi, alurnya, flow-nya, aliran ininya juga bagaimana tidak terjadi paparan di petugasnya. Nah, ini adalah aktivitas pada saat sudah dilayani, dicek kembali oleh seorang apoteker. Terakhir, pharmaceutical care, ada konseling, visit bangsal, home care, telecare ya. Belum melayani home care, nggak masalah.
konseling, saya ingin menyampaikan dengan gambar-gambar ini bahwa konseling tidak selalu harus pasien datang ke kita. Sebenarnya konseling itu yang butuh itu siapa? Kalau kita punya ruang konseling, perlu konseling datang, tidak ada masalah. Tetapi jika tidak ada pasien datang, kita yang datangin pasien. Lihat ini di gambar yang di tengah ini pasien BPJS ya. Ini sedang menunggu dokter-dokter. Saat dia menunggu dokter kan dia jenuh ya. Kita buka aja nih layar tancap. Ya, hanya membawakan materi yang mereka sangat tertarik, yaitu apa sih obat bebas, obat terbatas, obat terkah, seperti itu. Bagaimana cara penyimpanannya, obat sisa seperti apa penanggulangan. Mereka sangat interest sekali. Tidak kita punya ruang konseling atau kita kita datangi mereka juga punya cukup waktu, kita pun juga kadang-kadang juga terjerat banyak kerjaan. Makanya kita fasilitasi juga dengan teknologi. Hampir semua pasien punya handphone. Nah, beberapa pasien yang mempunyai handphone yang sesuai dengan standar atau spesifikasi, kita tawarkan, Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu mendapatkan informasi edukasi dari kami, terutama untuk pasien kronis. Nah, saya selalu concern pada pasien kronis. Kenapa? Karena dia pasien yang harus kita dampingi sepanjang umur hidupnya. Kenapa? Kebanyakan kegagalan penata laksana pasien kronis adalah kebanyakan pasien lupa minum obat, jenuh dengan pengobatannya, sudah merasa sembuh. Jadi dia perlu terus-menerus didampingi. Atau kalau tidak mau didampingi, harus ditingkatkan kemampuan untuk memanajemen penyakitnya. Nah, menggunakan teknologi. Nah, jangan teknologi dikasih tulisan-tulisan, SMS, Bapak Ibu sudah makan obat belum, itu menjenuhkan dan mengganggu. Ya, kasih gambar yang cakep, walaupun aslinya kita mungkin nggak cakep ya. Kasih video yang agak cakep. Nah, terus jangan sendirian. Ya, misalnya ini adalah kasus untuk pasien yang diabetes dengan mengalami stres ya. Saya ajak dokter jiwa, saya ajak dokter internis karena pasiennya banyak, internisnya 2. Saya ajak dokter gizi, saya ajak dokter perawatnya. Merasa sangat expert sekali menjawab semua pertanyaan. Ya, makanya ini penting membuat asuhan terintegrasi. Ini contoh form ya, kalau pada saat kita lagi visit pasien, kita menulis di sini apa yang kita tulis akan dibaca oleh dokter. Pada saat kita menulis, hati-hati untuk membuat tulisan. Jangan menulis, pernah ada satu kasus seorang farmasi klinis di tempat kami menulis penggunaan dosis obat ini terlalu tinggi. Dokter tersebut marah. Kenapa? Karena bila itu keluar, seolah-olah kita merendahkan kompetensi beliau. Nah, komunikasi antara dokter dengan apoteker yang baik adalah menggunakan kode, ya, sehingga pada saat kita menegur atau menyampaikan dokter, dosisnya terlalu tinggi nih. Tapi seandainya hubungan sudah sangat baik, kita telepon, tetapi tetap kita harus tulis. Konfirmasi harus menggunakan tertulis, tetapi bagaimanapun juga tertulis dan lisan bisa dilakukan dengan bersamaan untuk bila nanti ada kasus kita bisa lihat lagi tulisan kita. Indikator, ada beberapa contoh biasanya diminta oleh pasien adalah waktu tunggu ya. Waktu tunggu nggak mau lama-lama, padahal yang namanya kecepatan tidak selalu sejalan dengan kecepatan tidak selalu sejalan dengan ketepatan. Sudah ditetapkan, ingat, berarti kita harus menghitung jumlah ketenagaan kita. Jangan mau disuruh sama manajemen waktu tunggunya 15 menit ya, tapi ketenagaan kita setelah kita simulasi nggak sampai segitu. Kita lihat kemampuan, kalau kita buat satu indikator. Tentunya indikatornya mengacu kepada kebutuhan pasien, bukan kebutuhan kita. Oh, kita mampunya sejam. Ya siapa yang mau beli obat nunggu sejam, ya kan? Tengah. Dan lain-lain. Saya nggak ulas ya, karena waktunya. Indikator mutu kita bisa lihat di sini nih, Januari, Februari, kita lihat kenapa ya kok ini makin menurun, oh ini pas lebaran, oh ini pas, nah ini kita evaluasi, ini bunyi indikatornya, evaluasi satu-satu, kenapa kok di Januari selalu yang tahun 2017 69, padahal sebelum 88%, apakah banyak karyawan keluar sehingga kita butuh karyawan baru, perlu di training dulu, apakah jumlah resepnya meningkat, apakah dan lain-lain ya. Risiko
risiko. Manajemen risiko ini teman-teman, adik-adik itu harus paham, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan, tadi seperti saya awal sampaikan, itu memiliki risiko, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri dan untuk rumah sakit. Jadi kita harus menilai risikonya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Jadi kalau sudah kerja di rumah sakit atau di apotek, yang harus dilakukan adalah identifikasi risiko apa aja sih yang mungkin muncul di assessment, lalu bagaimana pengendaliannya, lalu nanti kita evaluasi, nanti kita lihat step berikutnya. Tujuannya ya tentunya kalau manajemen risiko untuk peningkatan mutu. Ya, kalau saya sih meningkatkan keselamatan dulu, yang akhirnya berujung kepada mutu dan minimalkan kerugian. Nah, ini contoh. Nah, identifikasi risiko untuk proses pengadaan. Pengadaan ini risikonya apa aja sih? Obat nggak selalu ada. Obat lewat jalur tidak resmi ini seperti kayak sekarang nih ya, sedang pandemik nih ya, semua orang mencari, udah tutup mata semuanya, mau supaya resmi atau tidak resmi. Nanti kalau ada kejadian baru semuanya menyesal. Dilakukan. Nah, kemarin Kemenkes bagus tuh ketika menemukan satu kendala terkait dengan supply, yang dilakukan adalah menerbitkan buku reusable. Sehingga orang-orang tidak terkendala dengan supply stoknya, bisa dilakukan reuse ya. Nah, ini beberapa resiko, saya tidak usah bacakan, nanti tinggal ini dari. Nah, untuk resep. Nah, resikonya apa? Instruksi pengobatan tidak terbaca, tulisannya sangat bagus ya. Tidak lengkap, tadi saya sudah contohin paracetamol, tidak ada tabletnya, tidak ada infusnya, tidak ada signalnya ya. Nah, kebanyakan nanti kalau sudah mempunyai grup suka posting resep, terus tanya ke teman-temannya, teman sejawat, ini bacaannya apa? Sudah tidak diperbolehkan lagi seperti itu. Baca, bukan ditebak-tebak. Tidak terbaca, coba lihat kelas terapinya, coba diskusi dengan teman timnya, ya teman timnya juga diskusi, jangan begini, ini bacaannya tramadol ya, nanti dia akan bilang ya, jadi bacanya saya boleh minta bantuan, seandainya membutuhkan bantuan, ya, jadi tidak mendikte, karena kecenderungan mendikte jawabnya iya, ya ini sebaiknya dihindari dan lebih baik mengkonfirmasi kepada dokter. Nah, ini saya coba kan. Kira-kira adik-adik atau Bapak Ibu membaca resep ini apa? Jelas depannya V ya. Kebacanya apa? A N T I N. Fantin. Betul nggak Fantin? Ternyata Vasotek. Nah, itulah bahayanya membaca resep berdasarkan tebak-tebakan. Dan dokternya senang banget kalau apoteker asistennya sudah canggih. Sampai kemarin dokter ada yang bilang, jangan izinkan dia keluar, karena dia yang bisa baca resep saya. Wow, ya. Kita punya identifikasi resikonya, kita klasifikasikan mana resiko tingkat 1 sampai tingkat 5. Tingkat 5 itu berarti sering terjadi. Setiap minggu hampir terjadi. Resep sangat sering sekali terjadi kesalahan pemberian resep, hampir terjadi setiap minggu. Berarti resikonya di 5. Dampaknya ternyata pemberian resep salah tadi berdampak terhadap pasien, misalnya harusnya obat tetes mata kasih tetes telinga, sehingga berdampak terhadap cedera, kehilangan fungsi motorik mata. Jadi dampaknya 4, 9. Nah, kita lihat, tadi sangat sering terjadi 5. Kemudian mayor ya, terjadi sangat sering kali 5. Berarti ini tinggi. Nah, kalau kita udah buat klasifikasi begini, yang masuk ekstrim ini harus 1 kali 24 jam diskusi dengan rumah sakit dan direktur. Tidak bisa ditangani oleh farmasi. Ya, seperti ini, nanti kita bisa lakukan assessment sendiri, sehingga kita bisa kerja dengan aman, mengamankan diri sendiri maupun mengamankan pasien. Terakhir, kalau kita bekerja dengan paripurna, maka kita akan bisa mempersembahkan sertifikat paripurna juga untuk pelayanan farmasi yang memenuhi standar, akan membawa sertifikat paripurna untuk rumah sakit. Oke, sebagai take home message-nya, saya ingin menyampaikan pada adik-adik bahwa pelayanan kefarmasian itu adalah salah satu
unsur ya dalam pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan tidak akan pernah lepas dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh ya yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien untuk meningkatkan mutu. Tentunya apoteker memiliki peranan yang strategis dalam memberikan pelayanan kefarmasian dengan tujuan meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan patient safety. Terakhir, di profesi kita seperti ikatan rangkap yang terkonjugasi kuat ya, jadi jangan menjadi beban. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Iya. Saya kembalikan ke moderator. Oke Ibu, terima kasih Ibu Lutfi. Iya. Wah, ini asik banget Ibu. Ya, hampir sejam kurang dikit lah. Iya, saya kalau udah ngomong susah diberhentiin ya Pak ya. Benar. Dan ternyata cukup memancing. Mungkin kameranya Bu. Oh, kamera saya belum tampil ya? Sebentar ya Pak. Sudah? Hah? Di stop dulu presentasinya. Oke, sebentar. Keluar, sudah? Stop. Oh iya. Oke, sudah Pak? Tip sudah muncul. Oke, siap. Nah, ternyata ya pekerjaan seorang farmasis di rumah sakit itu bisa dari datang sampai pulang itu bergulir terus gitu ya. Dan iya, memang ilmu pengetahuan kan berkembang. Dulu saya waktu kerja praktek tahun Bu Lucy kan tadi 92 ya. Saya itu 93 itu udah kuliah apoteker Bu. Oh, 92. 93 saya kuliah apoteker. Oh iya. Nah, bisa ditebak lah kira-kira ya. Oke, Bu Lucy, ini banyak sekali pertanyaan dari anak-anak nih. Ya. Dari Salmon. Allah. Seperti KCL. Kenapa pembelian logo itu tidak dibebankan ke pabrik obat, Bu? Tapi malah ke rumah sakit. Sakit kecil di daerah dengan SDM minim itu. Kadang cenderung mengabaikan, padahal ini sangat penting. Monggo Bu, iya. Tadi Salmon ya. Siapa? Salmon Bu. Kan? Salmon ya. Aduh, kalau punya mahasiswa kayak Salmon itu berarti dia sudah punya potensi Pak. Ya. Ini sebenarnya yang saya pernah diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM. Ya, pabrik itu seharusnya pada saat mengeluarkan obat kan kemasan yang sama sehingga menimbulkan dampak look alike, sound alike. Lihat ya, warnanya itu kuning, hanya perbedaan kata-katanya, hanya perbedaan dosisnya 1 dos 50, seperti kayak Tempra deh, maaf ya menyebut merek ya. Tempra 125 sama Tempra 250. Coba deh adik-adik lihat. Yang membedakan apa? Tulisan dosis saja kan? Kenapa sih harus dibuat seperti itu dan kemudian nanti bebannya larinya ke pelayanan kefarmasian? Harusnya pelayanan saja kepada pasien, tidak membebani dengan memberikan kerjaan-kerjaan tambah. Sama seperti kayak tadi obat high alert. Kalau memang itu obat sudah ditetapkan high alert, seharusnya sudah ditulis high alert. Ya. Harus ditulis secara baku dan serentak kepada semua pabrik. Sama seperti kayak misalnya, jadi nanti kalau yang sudah bekerja ya sekarang ya, expired date ya. Terima obat expired date di gudang itu bolak-balik ya, gitu ya. Betul. Kenapa expired date tidak pernah membentuk satu standar? Oh, di depan atas dengan tulisan hitam, di atas putih dilengkarin. Kenapa sih kita harus bermain-main dengan seperti itu? Sehingga yang terjadi apa? Tugas di lapangan tidak punya waktu untuk melihat expired date. Alah, terima aja, karena tidak ada baku. Nah, hal-hal seperti itu masih terjadi di Indonesia. Kalau Pak terakhir saya di Filipina, di Manila juga sudah tahun 2010 saya di Manila, itu mereka sudah oleh perusahaan farmasi. Jadi petugas farmasi sudah tidak lagi menginput, mengentry penerimaan masuk. Begitu barang sudah datang, sudah ada nih high alert-nya, sudah ada barcode-nya, jadi tinggal di scan, tik. Namanya keluar, expired-nya kapan, penyimpanannya seperti apa. Oke. Nah, ini yang memang kita in proses ya. Ya, memang masih perlu kerjasama ya dengan pabrik. Ya. Yang kedua Bu, dari Yusuf Pratama. Ini sekarang kan zamannya digital nih, digital. Misalnya entah ada beberapa aplikasi kan ya Bu sekarang yang bisa menyerahkan obat
dari apotek itu langsung ke pasien. Bagaimana untuk PIO pada saat dengan menggunakan digital tadi, misalnya untuk memastikan bahwa pasien tersebut sedang hamil atau tidak, dan tidak ada keterangan pada resep, tidak ada keterangan apapun pada resep. Jadi semakin ada aplikasi itu, sepertinya peran apoteker dalam penyampaian PIO itu makin berkurang. Dan jarang sekali ada pasien konfirmasi ulang ke rumah sakit tentang obat yang didapat. Diantar ke rumah itu tidak ada komunikasi. Nah, ini sebenarnya ini ramai juga ya Bu ya di AI ya Bu ya, ini dibicarakan. Monggo Bu, silakan Bu. Medicine ya. Jadi saya menjawab pertanyaan ini ada dua ya. Yang pertama adalah kalau kita melayani e-prescription itu dilayani oleh di lingkungan internal rumah sakit kita. Kalau di lingkungan rumah sakit kita si pasien datang, dia berobat dia memeriksakan diri ke dokter, kemudian dia ke farmasi dan obat ditinggal. Ya kan, nanti kita kirimkan. Gimana nih edukasinya? Nggak mungkin dong kurir kita yang sudah mengedukasi 3x1, 2x1 dan lain-lain. Jadi pada saat pasien datang ke farmasi, dia memilih dua pilihan. Yang pertama, obat diantar. Ketika obat diantar, dia masuk ke loket pengantaran. Kenapa dia masuk ke loket pengantaran? Di sana ada apoteker yang akan menjelaskan obatnya terlebih dahulu sebelum obat itu disiapkan. Itu dilihat jenis obatnya, kemudian ditanya apakah sudah pernah menggunakan sebelumnya. Kalau dia sudah jawab pernah menggunakan sebelumnya, maka pertanyaan kita, Bapak Ibu pernah bisa menjelaskan pada saya bagaimana cara menggunakan obatnya. Jadi kalau misalnya kita menemui pasien yang sudah sering menggunakan obat, jangan sekali-sekali kita mengajari hal yang sama berulang-ulang, pasien juga tidak akan mendengar. Bagaimana Bapak Ibu cara menggunakannya? Saya pernah mempunyai satu pasien menggunakan Ventolin ya, dia sudah lama asma. Untuk mengeceknya dia benar atau tidak. Kenapa? Karena asma tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau kita praktekkan, dia hanya melihat secara pasif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita minta dia, Bapak Ibu, bolehkah Bapak Ibu mempraktekkan kepada saya seiring dengan waktu? Mungkin nanti Bapak Ibu ada 1-2 langkah yang terlewat. Okay. Nah, terus dia ceritakan, ya kita diperhatikan. Nah, kalau sudah ada, langsung bilang, nah kan Pak, salah. Ya langsung ya. Pasien langsung menurut, langsung puji dulu, Bapak Ibu yang dilakukan sudah benar, untuk yang step yang ini mohon itu lakukan penghirupan pada saat seperti itu dilakukan pada saat kita memberi obat sebelum dikirim ya pada saat rumah sakit. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau itu e-prescription dari luar ya, dari luar, kemudian kita tidak menemui pasiennya, kemudian obat itu dilayani dan kirim. Nah, tetap sebagai seorang apoteker di dalam, coba adik-adik baca ya, sekarang itu sudah banyak banget nih regulasinya, kemarin juga saya sudah sempat merangkum regulasinya, bahwa yang namanya hubungan apoteker dengan pasien tetap apoteker harus memastikan bahwa pasien itu membutuhkan obat, jadi si dokter memberikan obat pasti berdasarkan pemeriksaan. Tetapi apoteker memastikan bahwa si pasien membutuhkan obat tersebut sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan obat-obatan lain yang digunakan. Jadi, dalam telemedicine, kita harus mempunyai nomor telepon pasien tersebut. Di undang-undang ada ya Bu ya? Di undang-undang ada ya? Ya. Ada. Kalau tadi di undang, jadi harus memastikan bahwa identitas, sudah tepat orangnya, tepat penggunaannya gitu. Ya, jadi PIO-nya jarak jauh gitu ya Bu. Betul, telecare. Nah, sekarang kita harus membiasakan dengan telecare. Kemarin makanya waktu kita webinar kemarin ya Pak ya, bagaimana caranya nih mengedukasi pasien kalau pasiennya stres lewat telepon. Ini juga tantangan ini. Ya, tantangan sendiri buat kita, memang segala sesuatu bisa kita lakukan, tapi memang mungkin bertahap menjadi lebih baik. Yang belum terbiasa mungkin pelan-pelan gitu. Yeah. Tapi identitas pasien harus kita dapat. Kita harus berbicara langsung apoteker. Kemarin ada yang tanya pada saya, Pak Agus, bagaimana kalau apotekernya cuma ada satu? Boleh nggak asisten apoteker yang memberikan informasi obat? Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Pemberian obat harus dilakukan oleh apoteker. Iya, karena di pemerintah juga Bu, sekarang kalau misalnya apotek itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, kalau di Kota Bandung itu wajib punya apoteker yang praktek di sore hari. Ah, betul. Harus terisi selama buka gitu. Kalau tidak, itu nggak akan keluar izinnya. Betul ya, Pak. Jadi pelayanan itu sepanjang pelayanan harus ada apoteker. Iya, betul. Oke. Bahkan kalau rumah sakit malam pun juga harus ada apoteker. Maka adik-adik nanti kalau masuk kerja rumah sakit jangan nanya, ini kena enggak.
Kalau ada yang nanya begitu langsung delete deh. Ya jangan ke rumah sakit ya Bu ya. Jangan ke rumah sakit. Enaknya Nah, ini tidak nih, malam. Oke. Ini Ya. ada dari Agus Suhartanto nih Bu. Ini banyak sekali nih kayaknya Ya. Arab pengadaan nih kayaknya ya. Oke. Tiga pertanyaan katanya Bu. Untuk seleksi di perencanaan, jika obat tersebut sebelumnya masuk ke kategori fast moving, namun user tersebut resign dari rumah sakit, sehingga dia menjadi slow moving, menuju dia slow. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, untuk panduan pengadaan, jika suatu obat non-formularium rumah sakit kelas C, namun karena hasil kultur hanya sensitif pada satu obat non-formularium rumah sakit tersebut, pada pasien tersebut adalah pasien BPJS nih Bu, kategori TTK2, apakah masih boleh dilakukan? Ini udah kasusnya ini ya Bu ya? Ini pasti kerja di rumah sakit. Benar ya? nih, ini real kayak ini Bu ya? Oke. Ya. Yang ketiga nih, yang ketiga untuk floor stock kami di KARS itu disebutkan floor stock tersebut adalah emergency box yang distribusi atau penggunaannya dengan approval dari supervisor. Saat kejadian tetap ruangan stok tetap ruangan dan hasil tidak termonet oleh apoteker karena ada stok di ruangan sehingga tidak termonet oleh apoteker. Terus apa yang harus dilakukan, Mangga? Ya, oke. Baik, tadi yang kasus yang pertama pergerakan obat itu kan ya, dokter nggak resign aja kalau fluktuatif terapi aja yang darinya fast moving menjadi dead stop atau slow moving. Itulah makanya tadi di dalam satu evaluasi monitoring adalah tugas kita untuk melakukan evaluasi pergerakan obat. Jadi obat itu dievaluasi kalau di tempat kami itu setiap 6 bulan. Hasil evaluasi itu dilakukan, ternyata obat yang tadinya fast moving menjadi slow moving atau dead stop, kita akan melihat itu pentingnya seorang apoteker memfile siapa yang minta pada saat itu. Karena seharusnya tidak ada satu obat yang diminta oleh satu dokter saja, seharusnya. Kalau kita punya kebijakan bahwa permintaan obat, kecuali kalau misalnya obat khusus ya, misalnya kayak original, kan rumah sakit memang harus menyediakan obat original jika ada kebutuhan. Tapi untuk obat paten, kita buat satu kebijakan, minimal 3 user. 3 user dokter yang mengajukan. Jadi ketika dokter A ini pergi, ada dokter B, ada dokter C. Tentu untuk menuliskan resep. Jadi artnya ada ya Bu ya, seninya ada ya Bu ya. Ya, tetapi kalau misalnya itu ternyata kan kadang-kadang dokter juga ada sesuatu, oh saya nggak trust nih dengan produk si A. Kemarin 3 akan ada konflik dan lain-lain, itu kembalikan ke KSM-nya. Ketua KSM-nya. Karena obat-obat tersebut pasti sudah disetujui oleh ketua KSM untuk disediakan. Jadi ini tanggung jawab renteng. Nah, yang menjadi mermakai kan yang sering dibebankan kan farmasi. Farmasi nggak bisa mengolah perbekalan farmasi. Farmasi itu mengolah data. Selalu kami sampaikan begitu. Mengolah data berdasarkan apa? Data yang sudah ada. Gitu. Betul. Terus untuk obat-obatan non-formularium, bagaimana pengadaannya? Betul, kalau di dalam pelaksanaannya di rumah sakit, kita kan punya formularium. Tetapi formularium itu kita susun berdasarkan usulan atau berdasarkan histori. In case ada, sebelumnya tidak pernah kita ada perkembangan obat baru yang memang baru, misalnya kayak sekarang nih tiba-tiba lagi ada apigan atau ada apa nih ya Pak ya, dan kita belum pernah merecord, berarti itu ada namanya SPO untuk obat non formularium, standar prosedur obat bagaimana pengadaan obat non formularium. Nah kalau di kami itu diizinkan syaratnya, 1 ya penyediaannya hanya sesuai dengan resep kasus itu, jadi kita nggak nyetok. 2, disetujui oleh KSM atau KFT-nya. Obat tersebut memang obat legal. Karena ada juga ada obat-obatan, ini kayak kemarin tuh rame, Bapak lihat nggak di media, Sanak yang sekarang modelnya kayak permen lollipop. Itu orang sekarang udah pada banyak minta tuh, kenapa? Karena menyenangkan katanya makan itu. Saya bilang, aduh menyeramkan sekali. Warnanya bagus sekali, warnanya kayak gambar kaki gitu, kayak permen kaki gitu ya. Warnanya biru, untung di Indonesia belum ada. Betul tadi, kalau kita punya floor stock banyak, maka tanggung jawab kita jadi lebih besar, karena kita mau nggak mau kan kita harus monitoring. Betul. Kalau kita sebenarnya yang bagus adalah tidak perlu, seperti yang Diklas sampaikan, tidak perlu ada floor stock.
Tidak perlu ada fluoroscop di ruangan, cukup obat emergensi yang ada di ruangan. Kenapa? Karena kasus emergensi lah yang dilayani. Tetapi kembali lagi kepada performance farmasi. Si memiliki performance yang buruk atau tidak mempunyai kepastian jam pengantaran, kadang-kadang untuk hal dasar aja Pak, misalnya infus saja. Itu datang dia mau diinfus. Resep sudah diturunkan 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, farmasi nggak ngirim-ngirim. Kira-kira dari perawat, dari dokter, ada nggak keinginan untuk nyetok di ruangan? Ya, pastinya lah. Kepercayaannya kan jadi berkurang, Bu. Karena apa? Karena pasien yang sudah masuk, cenderungnya dia pengen melakukan tindakan. Betul. Begitu pasien itu tidak dilakukan tindakan, dia merasa, ini kok saya datang di rumah sakit tidak diapa-apain. Betul. Nah, jadi kembali lagi, kalau fluoroscop sebaiknya tidak ada, tetapi sebaiknya juga tugas farmasi melakukan evaluasi. Evaluasi kembali lagi biasanya terbentur di apa sih? Satu, di ketenagaan. Itu sih Pak, terbentur di ketenagaan. Nah, makanya kemampuan nanti Pak, kalau nanti kita ada waktu, bagaimana cara menghitung pola ketenagaan sesuai dengan beban kerja dan beban cakupan. Oh. Kenapa? Kalau cuma beban kerja aja, itu tidak bisa terimplementasi. Ada namanya cakupan, seperti kayak misalnya di kami ya Pak. Kami ada namanya buka Center of Excellence Neuro. Itu sampai cuma 2, tapi karena cakupan, artinya bahwa di situ harus ada apotekernya, ya mau nggak mau harus ada. Jadi ada beban kerja, berapa resep dilayani, ada juga beban cakupan. Gitu. Seperti yang tadi itu monitoring, evaluasi kan cakupan tuh kan. Betul. Wah, ini Bu Herni, Bu Lia, Bu Patonah nih. Ini ada sinyal positif nih. Kalau bisa serial gitu, nggak usah evolusinya. Iya, bisa workshop di Bandung atau ya kita dengan cara seperti ini gitu ya Bu ya. Nah ini ada yang menarik Bu. Ini ada satu ini Bu Herni, kita sampai jam berapa ya Bu Herni ya? Atau bagaimana? Ini pertanyaan masih banyak. Nanti saya akan jam 11. Oke, sampai jam 11. Ibu nanti mohon izin ya kalau misalnya pertanyaan berikutnya saya akan kirim lewat WA Ibu. Oke, baik. Ya, jadi ini yang terakhir karena kalau nggak salah Ibu ada mau mutar video ya Bu ya? Oh iya. Ada mutar video pelayanan gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa akan terjawab dari video tersebut sebenarnya seorang farmasis itu apa pekerjaannya gitu ya. Oke Bu, ini dari Sinta Purnamasari ini. Ibu, saya ingin tergambarkan terkait pencampuran obat yang dilaksanakan di rumah sakit dan bahan yang ada di rumah sakit itu apa saja contohnya. Terus bedanya dengan industri farmasi itu seperti apa? Karena Sinta ini PKPEK di industri dan tidak di rumah sakit sehingga belum tergambar tuh Bu, pencampurannya seperti apa. Kalau nggak salah kan di video juga ada ya Bu ya? Ya, nanti ada video. Ada. Tadi Ibu juga menyampaikan ada tuh pakai APD lengkap gitu ya. Nah, seperti contohnya adalah sitotoksik. Apakah untuk pencampuran rumah sakit itu harus memiliki atau izinnya seperti apa supaya bisa melakukan pencampuran di Bu? Ya. Di rumah sakit ini sebenarnya kalau kita mau melihat pencampuran ada 2 jenis pencampuran ya, ada yang sitotoksik. Nah, tergantung kalau rumah sakitnya melayani dokter kemo untuk kemoterapi, maka kita selayaknya dan seharusnya mempunyai fasilitas untuk pencampuran sitotoksik. Mengapa harus? Karena saya pernah mengalami ini di rumah sakit sebelumnya di rumah sakit Omni, kami tidak mempunyai pelayanan kemoterapi di situ, padahal ada dokter. Tapi kami punya alat kemoterapinya di rumah sakit Omni di cabang Jakarta, di Jakartanya, pusatnya di Alam Sutra, tapi justru di pusatnya nggak ada, tapi di cabang ada. Buat SPO itu sangat jelimet sekali. Kenapa? Karena pada saat setelah dicampur, obat itu stabil berapa jam. Bagaimana pengirimannya? Menyesuaikan dokternya. Jadi pada saat si pasien itu datang, pada saat mau dikemo pun dia juga harus diperiksa juga kondisinya, darahnya, sebagainya. Dia siap nggak? Jadi begitu obat sudah dimix, sudah dicampur di Omni Pulau Gadung ya, Pulau Mas, kemudian tiba-tiba pasien kondisinya HB-nya drop dan lain-lain tidak bisa dimix, terus siapa yang membayar? Itu kan perjalanannya aja udah lumayan Bu dari ini ke Alam Sutra. Betul. Obatnya itu sudah demikian kita betul. Kualitasnya sangat, dan itu benar-benar menguras
waktu, menguras energi dan biaya yang keluar demikian besarnya dibandingkan kalau kita memang di awal investasinya besar. Tetapi ingat, ada dua profit di sana kalau kita punya pelayanan kemoterapi. Yang pertama adalah profit untuk rumah sakit kita sendiri. Kedua, kalau rumah sakit sekitarnya nggak ada, kita bisa bantu juga. Betul. Nah, di rumah sakit yang sekarang kita punya di pelayanan kemoterapi. Tentunya ada kelas-kelasnya. Jadi kalau tadi kan saya bilang ada kemoterapi, ada non-kemoterapi. Kemoterapi dan non-kemoterapi, berapa jumlah pencampurannya? Kelas B1, kelas B2. Nah, itu juga ada alat, nanti adik-adik bisa lihat nih video saya itu ya. Itu adalah kelas B2. Kelas B2 itu lebar, luas, dan jumlah pencampurannya maksimal berapa itu ada. Nanti pada saat adik-adik kerja sebagai kepala instalasi farmasi ditanya mau yang mana nih, bentuknya seperti apa, harus paham. Kalau beli yang ada alirannya mengalir ke kita. Oh my God. Nah, kalau kemoterapi alirannya harus menjauhi kita. Betul. Terus kemudian syaratnya seperti apa? Ruangan, ada ruang antara, ada ruang steril, ada ruang box obat, sehingga petugas kan pakai APD cukup mahal dan cukup ribet, keluar masuk. Jadi ya tetap di dalam dan kemudian nanti alirannya lewat box counter obat gitu ya. Spesifikasi alat ruangan itu memang ada ya, mungkin nanti kalau memang butuh saya bisa share. Oke. Spesifikasi alat dan ruangannya gitu Pak. Aduh, ini mah nggak akan cukup nih Bu, satu kali pertemuan ini. Terima kasih banget ya, ini banyak sekali ya. Mungkin yang terakhir Bu, sebelum nanti Ibu tutup dengan video ya, Bu ada ini nggak Bu? Ada pesan nih buat mungkin pertama udah kerja di rumah sakit ataupun juga yang pengen kerja di rumah sakit gitu. Ya. Adik-adik semuanya, saya dulu memulai karir sebagai apoteker di rumah sakit juga awalnya tidak dengan cinta. Bukan itu karena kewajiban saya untuk mencari nafkah. Terpikir oleh saya, yang penting saya kerja. Kemudian saya masuk pekerjaan dan saya memang pada saat itu agak kaget karena memang dengan praktek dengan kerja sebenarnya itu jauh berbeda. Pada saat itu kepala instalasi farmasi hanya satu. Nah, kalau sekarang adik-adik bergabung, adik-adik punya namanya kepala instalasi, adik-adik punya nanti teman sejawat di satu tim yang bisa saling sokong-mensokong. Nah, ketika itu diawali dengan niat bekerja, bila itu tidak dilakukan dengan rasa cinta, akan serasa berat sekali. Segala problem yang ada itu rasanya seperti kayak batu yang memberatkan di kaki, di pundak. Nah, untuk membuat cinta juga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba cinta itu datang gitu ya. Kita bekerja sebagai praktisi rumah sakit, apalagi mungkin mendengar tidak pengakuan dari dokter, tidak pengakuan dari yang lain-lain. Nah, cintanya muncul dari mana? Cintanya muncul ketika kita berhasil membuat, ketika setiap permasalahan yang ada kita cari solusi, di situ timbul kebanggaan, timbul rasa percaya diri, kemudian membuat lagi satu ide, pecahkan lagi, lama-lama kita merasa bahwa kita itu ternyata dibutuhkan loh. Dan akhirnya ketika kita tidak ada, mereka mencari kita. Kita tidak ada pun di sana, kita juga mencari mereka. Jadi sama-sama saling kebutuhan itu didasari tadi ikatan konjungtif kuat dan Oke, iya. Terima kasih Bu Lucy. Nanti saya akan mengakhiri dengan mengakhiri dengan video ya. Tapi izinkan saya mengutip beberapa kata yang saya tuliskan Bu, ini mah iseng-iseng berhadiah. Nah, itu sudah melanda di setiap sudut bumi kita. Ya, virus corona sudah mengubah berbagai sendi kehidupan kita. Sudah mengubah gaya hidup kita. Sudah mengajarkan pentingnya adaptasi untuk diri kita. Dan virus corona mengajarkan berbagai strategi dalam hidup kita. Sudah disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kita. Dari AI pun sudah disebar di sekitar kita. Tinggal, sudahkah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita? Diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita.
Karena kalian adalah calon apoteker, adalah bagian dari masyarakat. Masih harus tetap bekerja, karena sudah bekerja. Semoga tetap sehat. Calon apoteker dan juga apoteker yang di rumah saja jaga keluarga dengan pengawasan melekat. Calon apoteker yang menjadi bagian dari solusi, sama seperti yang solusi sampaikan, di setiap saat, di setiap persoalan. Jangan takut, belum sampai saat ini belum jelas kapan akan selesai, karena semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di saat yang tepat. Kita kuat dan bisa hidup lebih bermanfaat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan lihat. Terima kasih banget Bu Lucy atas atas paparannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang akan datang ya. Mungkin dari Bu Herni dan Bu ini akan melihat, ini agak sedikit panjang nih videonya. 6 menit ya kalau nggak salah, atau berapa menit ya Pak ya? Iya, oke. Oh 7 menit ya, oke.
Ini tim Oh, ini timnya Bolusi ya? shift tapi nggak semua shift ada. Jadi apoteker, asisten. Wah, asisten sekarang sedang sekolah nih apoteker. Karena kan sekarang memang minimal D3. Mereka sekolah D3 lebih baik langsung apoteker. Ternyata filmnya aja udah ini ya mengasihkan. Jadi buat kalian yang nanti juga mungkin sebagai terakhir mungkin sudah saya kirim lewat WA. Soalnya menarik banget sih ini. Menarik banget. Boleh kita nyalain kameranya yuk. Semuanya udah saling kenal. Saya kangen soalnya, sama kalian. Tuh, nih. Ya, Vida, oke. Halo Bapak. Ya. Halo. Bulia. Oh ya udah, Bu Herni aja, Bu Herni yuk, foto silakan. Oke. Berada di titik yang sama lah dengan Bolusi dan sebagainya. Aduh, Amin. saya kangen banget ini lihat semua muka-mukanya ya pun. Udah 2 bulan nggak ketemu. 2 bulan nih nggak ketemu. Cuma di lockdown. Ada Adit, Ingrid. Ya, udah. Nah, jadi ini untuk mungkin Bu Herdi, mangga silakan ada yang mau sampaikan ke Bolusi. Bolusi atas sharingnya ya, betul-betul PKPA nih yang angkatan 23 secara sekilas nih pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Untuk yang mau lulus nih, kira-kira saya minatnya kemana ya, jadi lebih membuka wawasan ya untuk kalian. Terima kasih banget. Ini juga sebagai pemantik aja nih sebetulnya kuliah tamu pada kali ini. Pemantik aja supaya bersemangat lagi. Pun tadi di rumah masing-masing di karantina. Tidak menurunkan, tidak untuk tetap belajar ya, baik pribadi maupun kelompok. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Coba, tinggal tunggu materi berikutnya ya. Ini nggak ada sesi foto bareng ya? Iya. Foto bareng. Oke, stop. Silakan Bu Herni. Kecil ya, walaupun Apa-apa walaupun kecil-kecil. nggak kerasa ya. Oke, makasih. Terima kasih. Nanti saya lanjut di WA ya Bu ya. Karena kemarin filenya itu belum bisa dibuka Bu. Mungkin Ibu bisa kirim lebih yang nggak pakai di akses saja gitu. Oke, sampai ketemu hari Senin siang ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Keluarga, buat kalian yang di rumah. Sampai ketemu di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Untuk pertanyaan yang belum nanti tunggu ya. Materinya juga nanti tunggu ya. Materinya juga yang belum bisa masuk rekamannya juga nanti ditunggu. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum.